saja sampai di kantor, Eram dikejutkan dengan pesan yang dikirim oleh Astrid. "Eram, kamu ditunggu sama Pak Bos di ruang direktur." Perasaan Aram berubah cemas. Pikirannya melayang jauh tentang apa kiranya yang akan disampaikan oleh Dikta. Meski ragu, sebagai seorang karyawan Aram harus tetap menuruti perintah dari atasannya. Ia berjalan menuju ke ruang direktur di saat staf lainnya belum tiba di ruangan itu. Baru saja tangannya terangkat hendak mengetuk pintu, ternyata Dikta lebih dulu telah membuka pintu ruang direktur dengan wajahnya yang datar. Dikta menarik dengan cepat tangan Aram, membawanya masuk ke dalam ruang kerjanya yang terasa mencekam. Tanpa memberi kesempatan untuk mengelak, Dikta mendorong wanita itu ke dinding, mengunci pergerakannya dengan tubuhnya yang tegap. Jarak antara wajah mereka tidak lebih dari beberapa sentimeter, cukup untuk Aram merasakan hembusan nafas Dikta yang berat. "Apa benar berita yang aku dengar? Kau sebenarnya kembaran Arumi?" Suara Dikta terdengar serak, penuh dengan kefrustrasian yang mendalam. Aram, dengan tatapan datar, memandang kembali ke wajah Dikta yang tampak frustrasi. "Iya, memangnya kenapa? Anda ingin menyalahkan saya atas kejadian hari itu?" Balasnya dengan suara yang tenang namun tegas. Suhu di ruangan direktur yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi pengap. Dikta merasa dadanya sesak, tak hanya karena kebenaran yang baru saja terungkap, tapi juga karena kekacauan emosi yang tidak bisa ia kendalikan. Aram, yang terpojok di sudut ruangan, merasakan cengkeraman Dikta pada lengan kirinya yang kian menguat. "Jika kau tidak datang di kehidupanku pada saat itu, kejadian itu tidak akan terjadi, Aram. Kau adalah sumber masalah dari semua ini." Suara Dikta bergemuruh, mata yang tadinya hangat kini berubah menjadi tajam menuduh. Aram menatap balik dengan tatapan yang tidak kalah tajam. "Kenapa Anda menyalahkan saya, Tuan? Dikta? Anda yang duluan melepas seragam saya, lantas kenapa kesalahan itu dilimpahkan ke saya?" Suara Aram yang lantang membuat Dikta memanas. "Kamu berani melawan saya? Anda yang telah berkhianat pada Arumi, jangan salahkan saya, karena saya juga melampiaskan semuanya atas perselingkuhan Mas Agam." "Oh, benarkah? Jadi semuanya hanya pelampiasan?" Aram menatap Dikta tanpa berkedip, tatapan itu penuh kekecewaan. "Kita imbas, bukankah Anda juga melampiaskan ke saya, karena saya mirip Arumi?" Aram mendorong dada Dikta hingga pria itu berhenti mengungkung tubuhnya di tembok. "Saya tidak ada urusan dengan Anda, Tuan Dikta. Berhenti membahas hal itu. Bukankah Anda sendiri yang meminta agar saya diam dan melupakan kejadian di ruangan ini?" Dikta mengepalkan kedua tangan, pikirannya semakin kacau. Mengapa bisa Arumi dan Aram benar-benar melekat di kepalanya, sedangkan jari manisnya terikat cincin pertunangan dengan wanita lain? "Satu lagi, saya tidak ingin melukai wanita manapun. Anda sudah bertunangan, jadi mari tidak saling mengenal." Aram meninggalkan ruangan Dikta dan membiarkan pria itu terpaku seorang diri. Sebenarnya, Dikta merasa tak kalah frustasi setelah mengetahui bahwa Aram ternyata saudara kembar Arumi. Kedua tangannya terkepal, terangkat di antara dinding kaca di ruangannya. Sorot mata yang tajam menatap gedung tinggi menjulang yang ada di hadapannya. "Jadi dia bukan suruhan seseorang untuk menghancurkanku?" Begitu pintu tertutup, Aram menyeka cairan bening yang menggenang di peluk matanya. Ia benci dengan pikirannya sendiri. Aram terbawa suasana karena menjadikan Dikta sebagai pelampiasan untuk melupakan Agam. Tapi sayang, kini perasaan itu berubah menjadi bumerang baginya sendiri. Ia merasa nyaman di dekat Dikta. Tapi, apa yang bisa dilakukannya untuk melepas perasaan itu? Dikta telah bertunangan dengan Kirana, sebuah kenyataan yang harus diterima. "Arum, ya ampun, kamu kenapa sih?" Astrid yang sengaja menunggu kehadiran sahabatnya di depan pintu ruangan Dikta, terkejut karena mendapati Aram keluar dengan mata merah. Ia merangkul kedua bahu Aram, mengajaknya masuk ke ruangannya. "Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini aneh banget.
kemarin menghilang di acara pertunangan Pak Bos. Katanya mau ketemu sama mamanya. Masa sih? Kok kamu gak ngajak aku kenalan sama mama kamu? Ini lagi, pagi-pagi matanya merah. Emangnya Pak Bos apain kamu? Astrid, diam deh. Aram mencebikkan bibir, merasa kesal karena Astrid tak berhenti bicara panjang lebar di hadapannya. Aps, maaf. Lagian apa yang kalian bicarakan di dalam? Kamu gak mau jujur sama aku? Gak ada, cuma Tuan Dikta marah sama aku karena kerjaku kurang memuaskan. Ucap Aram beralasan. Kedua alis Astrid menyatu, tak langsung percaya dengan perkataan Aram. Maksudnya memuaskan bagaimana? Apa harus muasin dia di atas ranjang? Aps! Astrid! Aram melotot, satu tangannya memukul paha Astrid dengan kencang. Maaf, aku bercanda. Kamu ya, aku lagi stres. Apa aku resign aja dari sini? Kebetulan Mama nawarin aku pekerjaan yang menguntungkan. Rugi banget keluar dari perusahaan ini. Kamu gak akan seenak kerja di sini. Aku jamin. Curhat di hadapan Astrid adalah sebuah kesia-siaan. Aram merenung di ruang kerja sahabatnya itu, sebelum akhirnya pintu ruangan diketuk dengan keras dan nyaring. Keduanya panik dan langsung berhambur dari sofa. Aram kebingungan harus bersembunyi di mana, sedangkan ruangan Astrid tampak lapang. Udah, kamu jongkok di belakang sofa aja. Ucap Astrid memberi ide. Aram yang hendak berjongkok tampak ragu. Gimana sih? Seandainya kalau Pak Bos selama di ruangan kamu. Aku gak yakin ini Pak Bos. Kayaknya cuma office boy yang lagi bawain minuman. Ketukan di pintu semakin menuntut membuat Aram tak ada pilihan lain selain berjongkok di belakang sofa, sedangkan Astrid langsung membuka pintu saat memastikan penampilannya dalam keadaan rapi. Pemandangan pertama yang menyapanya adalah wajah Dikta yang terlihat tak seperti biasanya. Pria itu berdiri di depan pintu dengan satu tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Wajahnya datar, tapi cukup membuat Astrid kesulitan bernafas. Pak, Tuan, apa ada sesuatu yang saya lupakan? Belikan saya obat sakit kepala, mual dan muntah. Satu lagi, pesankan sarapan berkuah. Saya mau sarapan yang segar pagi ini. Apa Tuan sakit? Perlu saya panggilkan dokter? Tanya Astrid penuh perhatian. Kamu budak, Astrid? Saya malas ke dokter. Belikan saja obat di apotik. Beli yang paling mahal sekalian. Oh, baik Tuan. Saya mengerti. Ingat, sarapan berkuah dan segar. Saya tidak mau menerima sarapan lainnya. Astrid membatin, belum apa-apa pagi ini dirinya sudah mendapat omelan dari Dikta. Bos menyebalkan dengan segala perintah yang harus dituruti. Baik Tuan, segera akan saya laksanakan. Sekarang. Siap Tuan. Melihat kepergian Dikta ke ruang kerjanya, Astrid bisa bernafas lega. Wanita itu segera berlari menghampiri Aram yang bersembunyi di belakang sofa. Aram, gawat! Kamu mending ke ruangan sekarang sebelum ketahuan ada di sini. Aku harus keluar. Oh iya? Dia minta sesuatu? Aram bangun dari posisinya yang semula berjongkok sambil menekuk kaki di belakang sofa, membenahi penampilan sebelum akhirnya berjalan mendekat ke arah Astrid. Minta sarapan sama obat pusing. Udah ya, aku harus buru-buru keluar sekarang sebelum dia ngamuk. Sika. Aram berdecak sambil menggelengkan kepala melihat betapa Astrid sangat cekatan mengambil kunci mobil dan meraih dompet. Mereka berdua berjalan beriringan memasuki lift. Aram segera masuk ke ruangannya, sedangkan Astrid segera menaiki mobilnya menuju ke apotik. Pertama yang akan dibelinya adalah obat pusing, mual, dan muntah untuk Dikta. Pusing, mual, dan muntah? Apa dia hamil? Hahaha, bisa jadi. Lihat aja mukanya yang SM itu. Pagi-pagi kerjaannya marah-marah mulu. Hoek. Dikta berdiri di depan cermin toilet, wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal-sengal saat ia menahan rasa mual yang mengganjal dari pagi. Apa gue salah makan semalam? Gumamnya seraya memegang perut yang terasa seperti dipelintir. Ia memandang ke dalam cermin,
mencoba mencari tahu penyebab dari rasa sakit yang amat sangat ini. Dengan langkah goyah, Dikta mendekati wastafel dan sekali lagi, isi perutnya memaksa keluar. Hoek! Suara itu memecah kesunyian pagi yang seharusnya tenang. Rasa asam menyengat tenggorokannya, membuatnya terbatuk-batuk. Sial, apa gue masuk angin? Dikta mencoba meraih pegangan wastafel untuk menopang diri. Kakinya terasa lemas, dan ini kali pertama Dikta merasakan yang namanya muntah dalam sejarah hidupnya. Gue muntah? Sejak kapan gue selemah ini? Bisiknya menatap pantulan wajah di cermin. Ternyata merasakan muntah sangat tidak mengenakan, seolah menguras seluruh tenaganya. Ketika Astrid sampai di ruangan bosnya, ia mendapati pria itu mencoba memfokuskan diri di layar komputer dengan wajah yang pucat. Tuan, ini pesanan Anda. Letakkan saja di meja, jawabnya tanpa menoleh ke arah Astrid sedikit pun. Setelah meletakkan obat dan sarapan pesanan Dikta, Astrid rasanya tak bisa diam saja melihat bosnya itu terlihat sangat pucat. Tuan, boleh saya panggilkan dokter pribadi untuk memeriksa Anda ke ruangan ini? Tanya Astrid dengan sopan. Seperti biasa, Dikta menoleh dengan wajah datarnya. Terserah kamu saja, jawabnya pasrah, yang sebenarnya sudah merasa tak tahan dengan sakit yang dideritanya. Astrid memanggilkan dokter pribadi untuk memeriksa keadaan Dikta dan menyuruhnya datang ke kantor. Sekitar 20 menit menunggu dokter itu pun datang dan segera memeriksa keadaan Dikta. Dikta, yang pagi ini mengeluh mual, muntah, dan pusing, tidur lesu di atas sofa ruangannya dengan alat medis di tangan. Dokter mengamati dengan serius kondisi Dikta yang terlihat sangat tidak nyaman. Tekanan pekerjaan Anda sepertinya benar-benar sudah melampaui batas. Anda mengalami stres berat. Ucap dokter itu memecah keheningan sambil menuliskan sesuatu di berkas rekam medis. Dikta hanya mengangguk lemah, matanya terlihat sayu. Kondisi fisiknya yang terganggu jelas menunjukkan betapa beratnya beban yang dia pikul dari pekerjaannya. Atau mungkin Anda mengalami sindrom Kufada? Apa Anda sudah menikah, Tuan? Sejenak Dikta terdiam, tidak mengerti apa yang dokter maksudkan, sebelum akhirnya tersenyum getir. Belum, dok. Mungkin memang hanya terlalu banyak bekerja. Jawabnya, mencoba menutupi ketidaknyamanan yang dirasakan. Dokter mengangguk, memahami. Cobalah untuk mengambil cuti dan istirahat. Tubuh Anda membutuhkan pemulihan. Saran dokter itu sambil memberikan resep obat kepada Dikta. Sindrom Kufada? Astrid yang kepo setengah mati mengangkat ponsel yang ada dalam genggamannya, kemudian mengetikkan kalimat itu di mesin pencarian. Sindrom Kufada atau kehamilan simpatik adalah kondisi di mana calon ayah merasakan gejala fisik dan psikologis yang menyerupai gejala kehamilan. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul di trimester pertama kehamilan. Astrid membaca deretan kalimat itu sambil membekap mulutnya yang menganga. Pandangannya beralih ke arah Dikta yang masih berbaring di atas sofa dengan kedua alis menyatu. Astaga, apa ya? Tapi Tuan Dikta baru kemarin bertunangan. Apa mungkin pernikahannya akan dipercepat? Kepala Astrid seolah mendidih setelah membaca deretan kalimat yang keluar dari mesin pencarian. Entah kenapa, dia percaya dengan apa yang dokter katakan, walau mungkin saja dokter itu bermaksud bercanda. Gadis mana yang kau hamili, Tuan? Kenapa bukan aku saja? Hicks. Enggak. Siapa juga yang sanggup punya suami kayak dia? Di balik sakit yang diderita oleh Dikta, Astrid merasa hari ini adalah hari yang menyenangkan. Sebab pekerjaannya tidak terlalu banyak dan hanya mengurus bosnya yang sakit. Astrid? Ah, ya Tuan. Astrid tersentak dari lamunan dan segera mendekat ke arah Dikta. Ada perintah lanjutan? Tanya wanita itu dengan sopan. Buang makanan itu, saya mau pesan roti manis dengan topping keju. Astrid mengerutkan dahi. Saya tidak salah dengar, Tuan. Kupingmu bermasalah? Dikta menatap jengah.
Tak ada kata pengulangan dalam hidupnya. Tidak, baiklah. Saya akan pesankan roti topping keju di resto seberang. Jangan lupa minumnya yang manis. Baik, Tuan. Berlalu dari ruangan Dikta, Astrid menggaruk kepala yang tak gatal. Ah, aku rasa benar apa yang dokter itu katakan. Tuan Dikta lagi ngidam. Bersambung. Bab ke-18. Malam itu, restoran mewah bercahaya dengan penerangan lilin dan lampu taman menyambut kedatangan Dikta dan rombongan. Sambil tertawa riang, mereka semua menempati meja VIP yang telah Dikta pesan. Kirana, yang malam ini tampil cantik dengan rok pendek dan blaus berwarna merah tampak duduk di samping Dikta. Sementara di samping keduanya, kedua orang tua mereka saling berbagi cerita dan canda. Meski belum terlalu mengenal Dikta, tapi Kirana merasa telah jatuh cinta sepenuhnya dengan pria ini. Wajahnya yang tampan di bawah sinar rembulan, senyumnya yang manis, dan kehangatan setiap kali ia bicara dengan mama dan papanya, menjadikan Dikta sebagai tipe pria idaman Kirana. Dia bahagia bisa duduk bersebelahan dengan Dikta, apalagi di jari manis mereka tersemat cincin yang sama. Menu malam ini enak sekali, Dikta. Kamu harus tahu seberapa enak menu di restoran ini. Seru ayah Kirana, mengagumi deretan hidangan seafood yang mulai disajikan. Sekarang waktu yang sempurna untuk merayakan pertunangan kalian. Ucap Riri menengahi. Oh, astaga, seharusnya aku mengajak Sera dan putrinya ikut makan malam sekarang. Riri menyesal mengapa dirinya tak mengajak serta Sera dan Aram untuk ikut makan malam kali ini. Hitung-hitung ia ingin berkenalan dengan Aram, kembaran Arumi yang membuatnya merasa sangat penasaran. Apa kamu tahu bagaimana wajah kembaran Arumi? Jadi mereka benar-benar kembar? Tanya Fahri yang duduk di sebelah Dikta. Iya, Mas. Aku melihatnya sewaktu pertunangan Dikta dan Kirana. Gadis itu benar-benar cantik, sama seperti Arumi. Oh, tapi kamu lebih cantik, Kirana. Riri lupa ada Kirana di sebelahnya dan dengan cepat meralat omongannya. Ayo kita percepat makan malamnya. Tidak baik jika semua makanan ini berubah dingin. Ucap Fahri yang meletakkan palu di hadapan Dikta. Bantulah Kirana membelah kepiting. Ambilkan dagingnya saja. Dikta mengangguk, mencoba tersenyum meski perutnya mulai berontak. Papa ingin aku menyuapinya juga? Sahutnya, suaranya terdengar sedikit terpaksa. Dikta, maaf. Diamlah. Kirana menatap Dikta dengan penuh kelembutan. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya lembut, menyentuh tangan Dikta di bawah meja. Tidak, hanya saja baunya, sedikit busuk. Jawab Dikta, berusaha meyakinkan. Namun, saat pelayan mendekat dan mulai menyajikan hidangan kepiting dan udang, wajahnya tampak kian pucat. Riri segera menangkap perubahan ekspresi putranya. Dikta, kamu kenapa? Masih sakit? Tanyanya dengan nada khawatir. Sebelum Dikta bisa menjawab, gelombang mual mulai menghantam dada, membuatnya segera menutup mulut dengan tangan. Matanya membelalak mencari tempat untuk menghindari kejadian memalukan. Maaf, saya harus ke toilet. Ucap Dikta tergagap, bangkit dengan tergesa-gesa dan berlari menuju toilet restoran. Kirana dan kedua orang tuanya saling pandang, kebingungan dan khawatir. Jeng, apakah dia baik-baik saja tadi siang? Tanya Ibu Kirana, raut wajahnya mencerminkan kecemasan. Ya, dia terlihat seperti biasanya, sama sekali tidak ada keluhan. Riri memegang tangan suaminya di atas meja, perasaannya sedikit cemas. Ayah, mungkin kita harus memeriksakan Dikta ke dokter. Saran Kirana, suaranya terdengar khawatir. Aku yakin dia selalu menahan rasa sakitnya, pria seperti Dikta lebih baik memendam daripada bercerita. Fahri mengangguk. Setelah makan malam, kita bawa dia periksa. Sekretarisnya bilang dia sakit dari pagi tapi tetap memaksakan untuk bekerja. Sementara itu,
Di toilet, Dikta berjuang mengendalikan perutnya yang kembali bergejolak. Pikirannya kalut. Kenapa obat itu tidak bekerja? Apa dokter salah diagnosa? Dikta benar-benar kewalahan menghadapi kondisinya yang ngedrop dari pagi. Sakit, tapi terkadang sembuh dan terlihat baik-baik saja. Ini pertama kali ia harus berkutat dengan tubuh yang sakit, sungguh menguras emosi dan kesabarannya. Kembali ke meja dengan wajah pucat pasi, Dikta meminta maaf terutama kepada orang tua Kirana. Maafkan saya telah merusak malam ini, ucapnya dengan suara pelan. Mari lanjutkan makan malamnya. Saya sudah lebih baik sekarang. Kamu yakin gak mau ke dokter? Mama rasa sakitmu cukup serius. Gak usah, Ma. Tadi ada dokter yang memeriksaku di kantor. Obatnya juga baru diminum 2 kali. Tapi kalau sampai besok kamu masih sakit, mau menolak atau tidak, Mama tetap akan memaksamu pergi ke dokter atau kita panggilkan dokter pribadi. Dikta tak menolak atau mengiyakan karena dia tahu bahwa mamanya tak akan bisa dilawan. Malam itu dia lebih banyak diam dengan wajah yang tampak frustasi. Meski sesekali Kirana berniat menyuapinya makan malam, Dikta menolak dengan sopan. Malam ini Aram menginap di rumah mamanya, selain ingin melepas rindu. Dia juga tak ingin mamanya merasa kesepian karena hidup seorang diri. Aram melangkah memasuki kamar yang penuh dengan kenangan masa lalu Arumi. Lampu malam yang redup memancarkan cahaya lembut, menyorot setiap sudut ruangan yang penuh dengan memori keceriaan Arumi ketika masih hidup. Di sana, di atas meja rias, tergeletak sebuah tumpukan surat cinta, bunga kering yang masih terawat, dan boneka-boneka yang dulunya sering dipeluk Arumi saat tidur. Di sudut lain, barisan tas bermerek berjejer rapi, menandakan kemewahan yang pernah dikecap Arumi dalam hidupnya. Aram duduk di tepi tempat tidur, hatinya diliputi rasa rindu yang mendalam. Kenapa kita harus bertemu dengan keadaan seperti ini, adikku? Kita bahkan belum sempat berpelukan lagi setelah usia 2 tahun. Gumamnya, berusaha menahan kesedihan. Tangannya terulur mengambil satu dari sekian banyak surat cinta yang ditulis Dikta untuk Arumi. Lembar demi lembar ia baca, dan setiap kata yang terukir di kertas itu semakin membuka mata Aram tentang sosok Dikta, lelaki yang selama ini ia kenal hanya dari cerita Astrid. Ternyata, di balik kesan pertama yang kaku dan dingin, Dikta adalah pria yang penuh perhatian dan romantis. Kalimat-kalimat manis yang ditulisnya untuk Arumi menunjukkan betapa besar cintanya. Coklat yang telah lama menjadi batu, simbol dari manisnya hari-hari yang pernah mereka lalui bersama, kini hanya tinggal kenangan. Aram menarik napas panjang, mencoba meresapi setiap emosi yang tercurah dalam surat itu. Di tangan satunya, boneka yang mungkin pernah menjadi saksi bisu berbagai suka duka Arumi dan Dikta, kini menjadi penghibur bagi Aram yang merasa kehilangan. Dalam keheningan malam, Aram merasa seolah-olah Arumi hadir di sana, duduk di sampingnya, berbagi cerita dan tawa. Malam itu, Aram tidak hanya tidur di kamar yang penuh dengan barang-barang Arumi, tetapi juga di kamar yang penuh dengan cinta yang masih hidup dalam setiap sudutnya. Ternyata dia pria yang romantis, sangat berbeda dengan Mas Agam yang cuek setengah mati. Aram tersenyum, tapi dadanya terasa sesak mengingat mantan suaminya. Sebenarnya hubungan mereka berjalan baik, meski Agam adalah pria yang jauh dari kata romantis. Hanya saja perlakuan Irma yang selalu ikut campur membuat Aram menyerah dengan rumah tangganya. Terlebih perselingkuhan tak termaafkan yang dilakukan Agam dan Tina waktu itu. Sakitnya masih membekas hingga kini dan Aram sedang berusaha untuk menata hidupnya kembali. Aram ingat betul, Irma selalu datang di pertengahan bulan. Membawa tespek yang terbungkus rapi, wajahnya angkuh penuh dengan kesombongan, bahkan pernah melempar Aram dengan tespek tepat di wajahnya. Mengingat kenangan itu, seolah menghadirkan kembali kepingan rasa pahit ketika menjalani biduk rumah tangga bersama Agam. Apa kabar Tina sekarang? Apa Mama Irma sudah mendapat apa yang dia mau? Aram merebahkan dirinya di kasur, menatap langit-langit kamar sambil membayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga Agam bersama Tina.
Mungkinkah wanita itu menjalani kehidupan rumah tangga yang menyenangkan bersama mantan suaminya? Atau mungkin mereka tengah berbahagia dengan berita kehamilan? Jika dalam waktu dekat aku mendengar berita kehamilannya, berarti memang aku yang mandul. Tapi jika Tina tidak kunjung hamil, seharusnya Mas Agam memeriksakan dirinya ke dokter. Saat sedang asik-asiknya termenung, Aram teringat bahwa dirinya belum juga menstruasi sampai saat ini. Sambil merasakan denyut jantungnya yang semakin kencang, jari-jarinya dengan cepat membolak-balik kalender di aplikasi pelacak menstruasi. Dia tercengang melihat bahwa 2 bulan terakhir tidak ada tanda-tanda menstruasi. Ketakutan dan kebingungan bercampur aduk dalam benaknya. Ay, kenapa aku ceroboh sekali? Aku melupakan kejadian hari itu. Dengan langkah ragu, Aram beranjak dari tempat tidurnya. Malam sudah larut, namun kegelisahan menggerakkan langkah kakinya keluar rumah. Dia memasukkan ponselnya ke dalam saku jaket tebal dan memutuskan untuk berjalan kaki ke toko terdekat. Udara malam terasa dingin menerpa wajahnya yang pucat, tapi kekhawatiran yang menggelayuti pikirannya membuatnya tidak merasakan kedinginan itu sama sekali. Sesampainya di toko, Aram mengintip sekeliling, memastikan tidak ada kenalan atau tetangga yang mungkin mengenalinya. Dia meraih tes kehamilan dari rak dengan gerakan cepat dan membayar di kasir dengan kepala tertunduk, berharap tidak ada yang memperhatikan kegelisahan yang jelas tergambar di wajahnya. Saat kaki Aram baru saja melangkah di depan rumah, matanya menangkap sosok mamanya yang sudah berdiri tegap di depan pintu. Dengan gerakan cepat, Aram menyelipkan tes pack kehamilan yang baru saja dibelinya ke dalam saku jaketnya. Napasnya tercekat. Ma, kenapa Mama keluar malam-malam seperti ini? Mama nungguin kamu dari tadi. Kenapa lama sekali? Tanya Sera dengan nada yang tenang. Mama dengar pintu gerbang dibuka, makanya Mama khawatir sampai cek CCTV. Oh, benarkah? Aku cuma cari udara segar. Ma? Jawab Aram, suaranya terdengar sedikit bergetar sambil berusaha menyembunyikan kegugupannya. Sempat mampir di toko sebelah beli minuman. Sera memandang Aram dengan tatapan penuh selidik, seolah ingin melihat apa yang Aram coba sembunyikan. Kamu yakin? Bukan ketemu lelaki malam-malam kan, sayang? Tanyanya lagi, kali ini suaranya lebih lembut, penuh kekhawatiran seorang ibu. Aram mengangguk cepat, memaksakan senyum yang terasa pahit di bibirnya. Ya ampun, Ma. Mana mungkin aku ketemu lelaki malam-malam kayak gini? Ya udah, ayo sini masuk ke dalam kalau gitu. Sera mengajak putrinya masuk ke dalam, mengantarnya hingga sampai di kamar atas. Setelah itu mengucapkan selamat tidur. Belum hilang kecemasan karena kepergok sang mama keluar dari rumah. Aram kini kembali merasakan detak jantungnya berpacu karena menantikan hasil dari benda pipi yang baru saja ia celupkan ke dalam wajah kecil di tangannya. Aram memegang test pack dengan tangan gemetar, matanya terpejam kuat. Menunggu beberapa menit yang terasa seperti abad. Akhirnya, dengan segumpal keberanian, ia membuka matanya perlahan. Detak jantungnya seakan berhenti, tepat saat melihat 2 garis merah jelas terpampang di alat tes kehamilan. Positif. Aram terduduk lemas di pojok kamar mandi, masih dengan tangan gemetar memegang tes pack. Berulang kali ia memastikan bahwa garisnya benar-benar 2. Hamil? Aku beneran hamil? Satu tangannya meraih perut di bawah sana, mengelusnya lembut. Bahkan untuk menangis pun rasanya tak sanggup. Aram bingung dengan perasaannya saat ini. Haruskah menangis atau bahagia karena dirinya benar-benar bisa hamil? Dan membuktikan bahwa tuduhan Irma selama ini tidak benar. Aku hamil, tapi... Matanya kembali terpejam kuat, memikirkan cara untuk menyampaikan hal ini kepada pria yang telah menanam benih di rahimnya. Bagaimana caranya menyampaikan ini kepada pria itu? Apa dia mau bertanggung jawab? Ketakutan Aram tak pernah benar-benar menghilang dari kepalanya. Ketika di satu sisi dia merasa lega, tapi di sisi lain keadaan seolah menekannya untuk kembali merasakan frustasi. Ma, aku boleh tidur
tidur di kamar ini nggak? Ya ampun, Eram. Mama kira kamu sudah tidur. Ayo sini, tidur sama Mama. Di atas tempat tidur itu, Aram berhambur ke pelukan mamanya merasakan kehangatan yang tak pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Bukannya merasa tenang atau tertidur dengan pulas, wanita itu malah menangis sesekukan dalam pelukan mamanya. Kenapa sayang? Kamu mau cerita sesuatu ke Mama? Aku cuma rindu dipeluk Mama. Aku sayang banget sama Mama. Perlu kamu tahu bahwa Mama juga sayang banget sama kamu. Nak, kamu dan Arumi adalah anugerah terindah dalam hidup Mama. Jangan bersedih seperti itu. Gimana kalau aku ngecewain Mama? Enggak, Mama percaya putri Mama ini sangat baik dan gak akan mengecewakan. Tapi Ma, kenapa kamu gelisah sekali? Sera menyentuh dahi putrinya dengan punggung tangan, mengira bahwa Aram sedang sakit karena tampak gelisah dalam tidurnya. Aku baik-baik saja, Ma. Tapi ada satu hal yang ingin aku minta ke Mama. Boleh kan? Minta apa, sayang? Mama pasti akan berusaha mengabulkan apapun permintaan kamu. Boleh aku pinjam ponselnya? Ponsel Mama? Tanya Sera sedikit ragu. Iya, tentu saja boleh. Sera meraih ponsel yang diletakkan di atas nakas, kemudian memberikannya kepada Eram. Duduk membelakangi mamanya, Eram berhasil mendapatkan nomor ponsel Dikta yang tersimpan di kontak mamanya. Hah? Menantu? Aram? Iya, Ma. Mama tidur duluan ya. Jangan begadang. Gak apa-apa, Ma. Besok kan weekend. Aram melirik ke arah mamanya. Lebih tepatnya karena merasa tercengang Sera menyimpan nomor Dikta dengan sebutan menantu. Tuan, ini saya, Eram. Mungkin ini terdengar konyol, tapi untuk terakhir kalinya saya meminta waktu Anda untuk bertemu di Paramount. Saya harap Tuan Dikta mau mengabulkan permintaan ini. Aram melirik mamanya yang telah terpejam di sebelahnya, sedangkan dirinya harap-harap cemas menantikan jawaban pesan dari Dikta. Hingga jam menunjukkan pukul 3 dini hari, matanya belum juga bisa terpejam. Bagaimana jika Dikta tak mau bertemu dengannya? Pikiran negatif itu seketika membuatnya merasa cemas dan frustasi. Rasanya ingin berteriak, melampiaskan segala stres yang tengah melanda. Ya ampun, aku gak boleh stres kayak gini. Ada janin yang harus aku jaga. Bagaimanapun keputusannya nanti, aku akan sangat bersyukur bisa memiliki keturunan dalam hidup ini. Mau bertanggung jawab atau tidak, aku akan tetap membesarkan anak ini seorang diri. Bersambung. Jangan lupa kasih bintang dan ulasan di buku ini ya guys. Salam hangat dari aku. Lanjut bab 19. Yuk komen di bawah. Bab ke-19. Pagi yang cerah di hari Minggu, Dikta tampak sehat dan bugar di ruang gym pribadi yang ada di rumahnya. Meski begitu, hari ini ia ada janji temu dengan seorang klien dari luar kota untuk menikmati kopi bersama di sebuah coffee shop. Dengan napas yang masih terengah-engah akibat latihan berat, Dikta meraih handuk untuk mengeringkan keringat di wajahnya. Ia kemudian mengambil ponselnya untuk menelpon Joe. Mata Dikta terkejut melihat 2 notifikasi pesan yang masuk bersamaan. Satu dari Kirana, yang mengajaknya liburan akhir pekan, dan satu lagi dari Aram. Eram? Dikta bersandar di dinding dengan santai membuka pesan dari Aram. Ia membaca kalimat demi kalimat yang terpampang di layar ponselnya. Paramount? Apa yang ingin dia lakukan dengan mengajak bosnya bertemu di hotel berbintang? Rasa penasaran berkelebat di pikiran Dikta. Ia memandangi ponselnya, kemudian mengusap wajahnya dengan handuk. Maaf Kirana, aku ada janji temu dengan klien dari luar kota. Besok datanglah ke kantor. Kita sarapan bersama dan atur liburan di lain waktu. Ia memutuskan untuk membalas pesan Kirana terlebih dahulu, memberitahu bahwa ia akan mempertimbangkan ajakan liburannya. Kemudian, dengan santainya ia membiarkan ponsel itu tergeletak di atas alat olahraga, tanpa berniat membalas pesan Aram sedikit pun. Aram pagi ini tengah menyiapkan sarapan untuk mamanya. Meski hari libur,
Sera tetap mengajar mata kuliah dan mamanya itu sudah tampil cantik dengan balutan blaus batik dan rambut tergerai. Mama ke kampus dulu ya, sayang. Ada kelas karyawan hari ini, tapi sebelum berangkat, pagi ini Mama mau makan masakan kamu dulu. Aram tersenyum menyajikan makanan di atas meja. Makanlah. Mama harus makan yang banyak karena masakanku sangat enak. Sera menatap putrinya bangga. Kamu pakailah baju Arumi. Ada sebagian yang Mama belikan dan sisanya pemberian mantan pacarnya. Mama akan sangat senang jika kamu memakai pakaian itu biar nggak mubazir, sayang. Arumi nggak marah kalau aku pakai bajunya, Ma? Mama yakin dia sangat senang. Era menganggukkan kepala meski ragu, tapi benar apa yang mamanya katakan. Mungkin dengan memakai pakaian Arumi, Aram bisa merasakan hangatnya pelukan saudaranya itu. Meski mereka terpisah jauh, tapi Arumi selalu ada di hatinya. Gadis itu tidak benar-benar menghilang, bahkan canda dan tawanya masih melekat di rumah ini. Hei, kenapa bengong? Ayo makan sama Mama. Aku udah sarapan, Ma. Aku nggak makan nasi. Loh, kenapa? Aram tersenyum hangat. Makanlah. Aku tunggu di sini. Aram duduk di hadapan mamanya, memperhatikan bagaimana wanita itu menyuap makanan sendok demi sendok sambil memuji masakannya. Wah, ternyata kamu pintar sekali memasak. Mama mau nambah lagi. Sudah sayang, Mama sudah kenyang. Mau bawa bekal ke kampus biar aku siapkan? Gimana ya? Boleh deh. Aram bersemangat menyiapkan bekal makan siang untuk mamanya. Mulutnya tersenyum, tapi hatinya terluka. Aram, jangan menangis, ucapnya memberi semangat. Aram terlalu takut jika mamanya kecewa saat mengetahui dirinya hamil di luar nikah. Pernikahan yang terjalin selama 4 tahun gagal begitu saja, dan kini dirinya hamil di luar nikah. Orang tua mana yang tidak kecewa memiliki putri seperti dirinya? Kenapa mata kamu merah? Sera yang tengah mengambil air minum di dapur sempat melirik ke arah putrinya yang tampak beberapa kali mengusap air mata sambil menuangkan masakan ke dalam kotak bekal. Tidak, Ma. Ini makan siangnya sudah jadi. Semoga Mama suka masakan aku. Tentu saja, sayang. Sini Mama cium dulu. Era memejamkan mata saat kecupan lembut itu mendarat di dahi dan puncak kepalanya. Sera benar-benar orang tua yang hangat dan penyayang. Aram baru kali ini merasakan kehangatan di dalam keluarga. Terlebih dahulu selalu merasakan siksaan dari ibu sambungnya. Mama pergi dulu ya. Hati-hati ya, Ma. Kamu jaga rumah ya. Satu lagi, Ma. Malam ini aku mau menginap di rumah Astrid ya. Kenapa? Memangnya kamu gak suka tidur di sini? Justru aku nyaman tidur di sini, Mah. Tapi ada pekerjaan yang mendesak. Aku harus mengerjakan pekerjaan kantor di rumah Astrid. Baiklah, tapi ingat jangan begadang. Iya, Ma. Aram memaksakan senyum yang menyimpan 1000 luka. Dia tidak mungkin menceritakan kehamilannya terhadap Sera sebelum melihat keadaan dari kedua sisi. Ia ingin tahu bagaimana respon Dikta setelah mendengar kehamilannya. Era memakai pakaian Arumi yang ada di lemari. Sebuah vas tanpa lengan dengan rok pendek membuat tampilannya tampak seperti seorang gadis remaja. Meski bukan style dirinya, tapi Aram akan mencoba memakai pakaian yang lebih berani dari biasanya. Ia menyentuh perutnya yang semakin menonjol, hatinya dipenuhi kekacauan karena Dikta yang tak kunjung membalas pesannya sejak semalam. Setiap detik tanpa kabar dari Dikta membuat pikirannya semakin tidak menentu. Dengan lembut, ia mengusap perutnya sambil berbisik pada sang calon buah hati. Apapun keputusannya nanti, Mama akan tetap merawatmu, menyayangimu bahkan berjuang untuk masa depanmu. Nak, terima kasih sudah memilih Mama sebagai ibumu. Kamu sangat berharga bagiku. Janji harus sehat-sehat sampai lahiran nanti ya, sayang. Suaranya sedikit bergetar, tapi Aram memaksakan senyum ke arah kaca. Cairan bening mulai menggenang di sudut mata, tapi ia menghapusnya cepat-cepat. Ia tahu harus kuat, tidak hanya untuk dirinya, tapi terutama untuk kehidupan yang sedang tumbuh di dalam rahimnya.
Setiap napas yang dihirupnya kini bukan lagi hanya untuk satu jiwa, tapi untuk dua jiwa sekaligus. Langkah kakinya mantap menuju ke sebuah kamar di Hotel Bintang 5. Tadi di perjalanan, Aram sempat berhenti di sebuah restoran untuk membeli makanan. 2 kotak lapis legit, snowbun yang dingin, dan beberapa kaleng susu ia bawa dalam paper bag. Tak lupa membeli minuman untuk Dikta. Berharap pria itu benar-benar datang memenuhi permintaannya untuk bertemu di hotel ini. Aram merasa dirinya lebih aman bercerita di tempat ini daripada duduk di restoran yang mana pasti banyak pengunjung yang datang untuk menikmati makanan. Baru saja Aram hendak membuka pintu, gerakan tangannya terhenti saat mendengar cekikikan dari kamar sebelah. Pintu itu terbuka, menampilkan seorang perempuan dengan dres pantai dan tangannya yang bergelayut manja di lengan seorang lelaki. "Hei, lihat mas, siapa yang kita temui di sini?" Tina kembali tertawa puas, lengannya bergelendot manja seolah tak akan pernah melepaskan tangan Agam. "Dunia ternyata sempit sekali, ya. Kita bertemu lagi," ucap Aram dengan nada lembut dan wajah yang tenang. Tina mencepikan bibirnya. "Mas, lihatlah pakaiannya yang seksi itu. Apa dia menemui seseorang di hotel ini?" Sementara di sebelah Tina, Agam sedari tadi hanya membeku melihat penampilan mantan istrinya yang tampak sangat cantik mengenakan rok pendek dan sneakers berwarna putih yang membuat kakinya tampak jenjang. Penampilan Aram berubah 180 derajat dibandingkan saat masih menjadi istrinya. Ia cantik, elegan, dan berkelas. "Mas, gitu banget ngeliatin dia. Diam kamu, Tina. Jangan ganggu kehidupan Aram. Dia bahkan tidak pernah mengganggu kehidupan kamu." Bisa-bisanya Mas Agam membela perempuan ini, kesalnya dengan dada bergemuruh. Tina menatap sinis, melihat bagaimana kini Aram menjalani kehidupannya dengan sangat menyenangkan. "Jangan-jangan dia kesini untuk bertemu klien? Memang aku kesini untuk bertemu lelaki. Lalu apa urusannya denganmu?" Jawab Aram dengan suara lantang. "Aku seorang janda, jadi aku bebas mau kemanapun dan dengan siapapun. Kau dengar Mas Agam? Bersyukurlah karena kamu berhasil cerai dari wanita seperti Aram. Oh iya? Jadi menurutmu, Mas Agam sangat beruntung karena bisa menjadikanmu sebagai istri? Jelas. Kita kesini untuk liburan dan honeymoon. Bukankah kau menunggu kabar kehamilanku?" Jawab Tina dengan nada sinis. "Iya Tina, tentu saja. Aku menunggu kabar kehamilanmu dan semoga rumah tanggamu baik-baik saja." Aram mengerti, tak akan ada habisnya jika meladani Tina dan Agam yang hanya membuat emosinya semakin menanjak. Wanita itu segera menempelkan keycard pada gagang pintu, kemudian masuk ke kamarnya. Aram merebahkan tubuhnya di atas kasur, merasakan lelah yang menggelayu di tubuhnya karena semalam matanya tak dapat terpejam karena kecemasan. Apa yang tengah pria itu lakukan? Bisa-bisanya tak membalas pesanku. Aram menggulir layar ponsel, perasaannya kian jengkel kepada Dikta karena tak kunjung membalas pesannya. Oh, ternyata dia pergi bersama kekasihnya. Mulut Aram tersenyum pahit, sama seperti hatinya yang dikuasai kepahitan melihat postingan Dikta yang menikmati kopi di sebuah coffee shop bersama Kirana dan klien penting. "Kamu tidak sepenting itu, Aram. Sadarlah." Aram memiringkan badannya dengan posisi tidur menyamping, tak terasa air matanya mengalir membasahi bantal yang menyangga kepalanya. Hari ini dia merasakan kehidupan yang lebih hancur ketimbang hari di mana Agam dan Irma mengusirnya dari rumah. Dikta, apa yang bisa diharapkan dari pria berkuasa sepertinya? Aram tertidur dengan jejak air mata yang perlahan mengering di atas bantal putih itu. Berharap saat membuka mata hatinya bertambah lapang atas apa yang terjadi dalam hidupnya. "Kenapa kamu gak mau ngajak aku main ke rumah? Aku rasa belum waktunya. Next time aku mau undang kamu makan malam sama kedua orang tua kamu di rumah." Kirana sebenarnya merasa kesal karena Dikta tak cukup terbuka padanya. Jika tidak memaksa, tadi pria ini juga tampak enggan mengajaknya keluar dengan alasan bertemu klien.
Wanita itu memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong. Harus aku akui, raganya mungkin ada di sini, tapi hatinya masih berpaut pada Arumi. Aku yakin Dikta masih mengharapkan Arumi berada di sisinya. Ini sudah malam. Aku harap kamu segera pulang. Jangan keluyuran lagi. Ucap Kirana memberi pesan kepada Dikta yang bahkan tak mau turun dari mobilnya. Iya, pasti. Terima kasih traktirannya. Aku harap kamu menyukainya. Aku menyukai semua pemberianmu. Dikta mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Sudah larut malam, masuklah. Dikta melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan seharian ini ia memanjakan Kirana dengan mengajak tunangannya ke tempat yang ia inginkan. Membelikan banyak barang mewah, dan kini mengantarnya pulang ke rumah. Mobil hitam yang dikendarainya memasuki area parkir yang luas. Dengan tergesa-gesa kakinya melangkah sambil memperhatikan layar ponsel. Titiknya benar ada di sini, tatapannya beralih ke pintu dengan nomor 501. Tanpa mengulur waktu, ia mengetuk pintu dengan suara yang nyaring dan keras. Aram? Tok, tok, tok. Buka pintunya! Aram? Dikta mengetuk lebih keras. Tak lama berselang pintu kamar terbuka dan menampilkan Eram dengan handuk yang melilit di kepalanya. Wanita itu sempat terpaku sebelum akhirnya mempersilahkan Dikta untuk masuk ke dalam. Saya kira Anda tidak akan datang, ucapnya sambil berdiri di meja rias. Aram mengoles wajahnya dengan krim malam tanpa menatap ke arah Dikta. Apa yang kamu inginkan? Tanya pria itu sambil melepas sepatu di kakinya. Dikta duduk di sebelah meja yang penuh dengan sisa makanan. Maaf tuan, saya harus membereskan ini semua. Aram menunduk untuk meraih sampah di atas meja. Sial sekali Dikta harus melihat pemandangan itu. Handuk yang dikenakan Aram sempat terbuka, memperlihatkan sesuatu yang terbungkus di dalam sana. Kepalanya dengan cepat menatap ke samping. Apa kau semiskin itu? Tidak bisa membeli dalaman? Apa maksud? Aram menatap badannya, tercengang, kemudian berusaha terlihat biasa saja. Tinggi tentu saja ada, saya meletakkannya di dalam lemari. Lagi pula untuk apa mandi pakai dalaman? Bukankah itu merepotkan? Cepat pakai bajumu sebelum aku berubah pikiran. Tapi saya tidak membawa pakaian, tadi berencana tidur dengan pakaian seperti ini. Pakaian yang saya bawa tadi, untuk besok keluar dari hotel ini. Jawab Aram tegas. Kali ini, Dikta tak akan bisa memanfaatkannya lagi seperti hari itu. Dasar baudau, biarkan saja. Aram dengan cueknya berlalu menuju tong sampah yang ada di pojok kamar. Setelah itu, ia mengelap meja dengan tisu basah. Ia tahu, Dikta sangat benci dengan kotoran ataupun debu di sekelilingnya, maka dari itu Aram segera membersihkan meja. Apa yang... Keduanya kompak hendak bicara, tapi seketika terdiam saat sama-sama mengucapkan kalimat yang sama. Tuan saja, kau saja yang duluan. Aram mendaratkan bokongnya di sofa, masih dengan handuk kimono yang melekat di tubuhnya. Tuan, saya ingin bicara serius dengan Anda. Bicara apa hingga aku harus menyaksikanmu berpakaian seperti ini? Kau tahu, Aram, ini adalah pelanggaran besar yang kau lakukan, sungguh tidak sopan dengan atasan. Mendengar hal itu seketika membuat Aram merasa kesal. Tuan, bisakah kita bicara sebagai seorang yang mengenal baik? Bukan sebagai atasan dan bawahan lagi pula ini tidak sedang di kantor. Kau cepat berubah pikiran rupanya. Aram meraih tas miliknya yang tergeletak di sofa, meraih sesuatu di dalam sana. Tanpa berkata apapun, ia meletakkan dua benda pipi di hadapan Dikta. Jelas terlihat dua garis merah pada tespe itu. Sejenak suasana terasa hening. Aram merasa detak jantungnya mulai berpacu melihat ekspresi Dikta yang datar, dingin, bahkan matanya tak berkedip menatap benda itu. Apa artinya ekspresi itu? Sudah aku duga, dia tidak akan percaya. Ini milik siapa? Anda bercanda, Tuan? Sudah sejauh ini,
Bahkan saya memberanikan diri mengajak Anda bertemu secara langsung. Sudah pasti ini punya saya. Anda lupa bagaimana hari itu kita menghabiskan waktu di ruang direktur? Yakin itu anakku? Bukan. Bukan. Eram dengan tegas menyangkal perkataan Dikta. Ia tahu maksud Dikta adalah anak Agam. Dikta menelan ludahnya kasar. Kau hamil? Seharusnya Anda tanyakan pada diri sendiri, kenapa sembarangan membuang cairan itu? Dikta menatap Aram tajam. Aku belum yakin. Aram mengepalkan tangan kuat-kuat. Hanya dalam hitungan detik ia bangun dari duduknya dan mendarat di samping Dikta. Anda tidak yakin? Lalu lupa akan hari itu? Sedangkan saya akan selalu menjadi korban. Lalu apa yang kau inginkan? Uang? Atau gugurkan saja? Gugurkan? Kau saja yang mati di tanganku, Tuan Dikta. Dikta menelan ludah kasar. Dadanya berdesir melihat kemarahan di wajah Aram. Kau benar hamil anakku. Aku tidak perlu menjelaskan lagi. Tuan, kau tahu jawaban yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak yakin itu anakku. Bisa saja kau masih berhubungan dengan Agam. Aram kembali mengepalkan tangannya. Kali ini lebih keras hingga kepalan itu memutih. Setelah menarik nafas, ia menarik kepala Dikta dengan cepat, mendaratkan ciuman di bibirnya. Cap. Aram lebih dulu mencium Dikta, menekan tengkuknya, dan menelusupkan bibirnya di bibir pria itu. Dikta tampaknya tak mau kalah. Dia menangkup wajah Aram dengan kedua tangan dan membalas ciuman itu. Ciuman yang sama lembut dan nikmatnya seperti saat pertama kali mereka bertemu. Aram turun menelusuri leher Dikta yang jenjang, memberikan ciuman dan elusan di dadanya yang bidang. Arum, lenguh pria itu, tak lagi menyebut nama Arumi dalam ciuman mereka. Kau, lepaskan saja handuk tidak berguna ini. Dikta menarik tali kimono yang membalut tubuh Aram, tapi ciumannya sama sekali tak ia lepaskan. Bersambung. Bab ke-20. Aram tersengal setelah ciuman itu terlepas. Tangannya dengan cepat memakai handuk kimono yang nyaris terlepas dari tubuhnya. Anda benar-benar mengira anak ini milik pria lain? Tanya Aram dengan mata sembabnya. Dikta tahu wanita ini pasti menangis seharian dan hal itu tampak di matanya yang sembab. Berapa usianya? Aram menggeleng. Saya belum periksa sama sekali, tapi 2 bulan ini saya sudah tidak datang bulan. Dikta mengusap wajahnya kasar. Apa yang harus ia lakukan dengan kehamilan itu? Sungguh menyesal, jika waktu bisa diulang, Dikta pasti tak akan melakukan hal bodoh itu. Waktu itu pikirannya kacau hingga dirinya merasa sangat kecewa terhadap Arumi. Dikta salah besar karena melampiaskan kekesalannya terhadap Aram. Lihatlah sekarang, wanita ini mengandung benihnya tanpa terduga. Aku akan pikirkan jalan keluar secepatnya. Jujur saja, jika Anda tidak ingin bertanggung jawab, Tuan, saya tidak keberatan jika harus membesarkan anak ini seorang diri. Tapi, jangan meminta saya untuk menggugurkannya. Suara Aram mulai bergetar, seolah menyampaikan betapa ia sangat menyayangi calon anaknya. Asal Anda tahu, 4 tahun saya berjuang untuk mendapatkan garis 2. Segala hinaan dan cacian saya dapatkan dari keluarga Mas Agam. Saya terlalu sering menyerah. Saya pasrah jika dalam kehidupan ini saya tidak akan memiliki anak. Tapi sekarang semua itu sudah terjawab. Saya sangat bahagia meski hamil dengan cara seperti ini. Saya tidak akan pernah membencinya. Justru saya bersyukur bisa hamil dan memiliki keturunan. Dikta terdiam dengan pandangan kosong. Kepalanya sibuk memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi dengan kehamilan ini. Bagaimana dengan respon kedua orang tuanya? Bagaimana dengan Kirana dan orang tuanya? Juga Citra yang telah terbangun di luar sana. Beri aku waktu untuk bicara pada orang tuaku. Ucap Dikta pada akhirnya sedikit melunak. Meski terlihat tenang, tapi rasanya kepalanya hampir meledak mendengar berita kehamilan Aram. Aram mengangguk tipis, tapi meski begitu, ia tak banyak berharap kepada Dikta.
tak banyak berharap kepada kedua orang tua Dikta karena posisinya sebagai seorang janda. Seorang janda berniat bersanding dengan pria lajang. Sepertinya semua itu hanyalah mimpi. Sudah larut malam, Tuan. Anda mungkin sangat sibuk besok, jadi pulanglah. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang memenuhi permintaan saya. Kau mengusirku? Iya, saya butuh waktu sendiri. Bukannya pulang, Dikta malah melepas jaket yang dikenakan, melempar jaket itu di atas sofa. Kalau begitu, biarkan aku tidur di sini malam ini. Tidur di sini? Kau keberatan? Tapi pandangan Aram mengikuti langkah Dikta. Pria itu masuk menuju ke kamar mandi dengan santainya. Apa yang harus aku lakukan? Tidur bersamanya atau tidur di sofa? Selama Dikta berada di kamar mandi, ia buru-buru mengeringkan rambut, kemudian mengambil selimut untuk tidur di atas sofa. Apa aku harus memesankannya makan malam? Aram kebingungan, tapi dengan cepat ia menghubungi room service untuk memesan 2 porsi makan malam. Setelah mandi, pria itu keluar dengan rambut basah tanpa mengenakan atasan. Hanya mengenakan celana pendek dan mengusap rambutnya dengan handuk. Pandangan Dikta beralih ke arah Aram yang kini mengenakan vas dipadukan dengan rok pendek. Langkah kakinya terhenti, ada perasaan sakit yang menguar di hatinya. Iya, itu baju kesayangan Arumi, pakaian yang ia belikan saat usianya menginjak 26 tahun. Sungguh menggemaskan meski pakaian itu melekat di tubuh Aram. Mereka berdua tampak seperti pinang dibelah dua, nyaris tak ada perbedaan di antara mereka, hanya saja pipi Arumi tampak lebih berisi. Dikta duduk di sebelah Aram, membuka laptop dengan pandangan yang serius, sambil mengetikkan sesuatu. Tuan, Dikta tetap menatap layar laptopnya tanpa berniat menatap ke arah Aram. Makanannya sudah tiba, Anda mau makan malam sekalian? Dikta melirik makanan yang tak jauh dari tempatnya duduk. Ada 2 porsi ayam asam manis, juga nasi putih. Makanlah, aku baru saja makan bersama Kirana. Oh, menunggu Dikta adalah sebuah kesia-siaan. Itulah yang ada di benak Aram saat ini. Lihatlah betapa cuek Dikta padanya. Pria itu malah sibuk bermain laptop, sedangkan Aram makan malam seorang diri sambil menelan kepahitan itu. Bersama Kirana katanya, baiklah, aku sama sekali tidak cemburu. Setiap suapan nasi yang masuk ke mulutnya terasa hambar cenderung pahit. Aram sungguh tak berselera makan malam ini, ditambah karena melihat wajah Dikta yang masam padanya. Malam semakin larut, Aram lebih dulu naik ke atas tempat tidur, sedangkan Dikta tampak masih berkutat dengan pekerjaan di laptopnya. Tak ada pembicaraan yang mengalir di antara keduanya. Masing-masing hanya sibuk dengan pikiran sendiri. Aram terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang campur aduk. Rasa kantuk masih membayangi matanya, namun sebuah sensasi hangat di perutnya membuatnya sadar sepenuhnya. Aku mimpi ya? Gumamnya sambil mengucek mata. Di sisi tempat tidurnya, Dikta dengan tangan kekarnya melingkar di perut Aram dengan dekapan yang sangat lembut. Dalam keheningan malam, suara nafas Dikta terdengar berat dan tenang, menambah rasa aman yang dirasakan Aram. Aram mencoba menggeser tangan itu, namun Dikta semakin mengeratkan pelukan. Tuan! Desis Aram dengan suara yang sangat pelan. Dikta hanya menekan jari telunjuknya ke bibirnya, memberi isyarat untuk Aram tetap tenang. Tidurlah. Bisik Dikta dengan suara yang dalam, tepat di kuping Aram, membuat bulu kuduknya merinding. Anda belum tidur? Ini sudah jam 3 pagi. Belum ngantuk? Bagaimana bisa? Seketika itu, Aram merasa ada campuran rasa nyaman dan kebingungan yang bergejolak dalam dirinya. Tangan Dikta yang masih melingkar di perutnya terasa begitu nyaman. Namun pada saat yang sama, dekapan itu memberi Aram ribuan tanya. Tidurlah yang nyenyak. Tidak bisa, Tuan. Aram membalikkan tubuhnya hingga bisa melihat wajah Dikta dengan jelas. Wajah itu tampak tenang, namun menyimpan kegelisahan. Kenapa membangkang?
Kenapa Anda tidak tidur semalaman? Aku perlu membicarakan ini besok di hadapan Papa dan Mama, hanya mencari kata-kata yang pas. Aram tak habis pikir dengan Dikta. Ternyata pria itu tak bisa terpejam semalaman hanya karena memikirkan kata-kata yang pas untuk disampaikan kepada orang tuanya. Ini pertama kali dalam hidupku. Mungkin Mama dan Papa akan sangat kecewa. Aram terdiam sambil mencoba menyentuh pipi Dikta dengan jari telunjuk, menyusuri pipi mulus itu hingga turun ke dagunya yang berisi bekas cukuran. Tuan marah pada saya. Untuk apa? Bukankah semuanya sudah terjadi? Iya, tapi saya salah besar dalam hal ini. Besok saya akan minta maaf kepada orang tua Anda juga. Pikirkan besok saja, sekarang tidurlah. Aram sungguh bingung dengan perasaannya. Mengapa Dikta berubah secepat ini? Lebih melunak dan terlihat semakin tampan jika bicara dengan nada lembut. Detik kemudian, Aram tersentak saat tangan Dikta mendorong punggungnya agar lebih dekat. Posisi mereka bertempelan satu sama lain, sangat dekat. Hingga kupingnya bisa dengan jelas mendengar detak jantung Dikta yang berdetak secara teratur. Belum datang, Non. Jam berapa sekarang? Jam 8. Jawab Astrid sambil melirik jam yang menempel di pergelangan tangannya. Kirana yang berdiri di hadapannya tampak gelisah sambil memainkan tali tas yang tersampir di bahu kanannya. Semalam, ia menunggu pesan yang tak kunjung terbalas dan sekarang, Dikta malah belum tiba di kantor padahal jam telah menunjukkan pukul 8 lebih. Sedikit telat, tapi saya yakin Tuan Dikta sedang ada urusan mendadak, Non. Kenapa teleponnya nggak aktif dari semalam? Saya kurang tahu, Non. Kami tidak ada komunikasi selain di jam kerja. Ucap Astrid harap-harap cemas menantikan kehadiran Dikta di kantor. Pagi buta Kirana sudah tiba di kantor dengan membawa 2 porsi sarapan sehat. Sampai di kantor, ia ternyata tak mendapati kehadiran tunangannya dan ponselnya tak dapat dihubungi dari semalam. Kirana gelisah pasalnya semalam Dikta pulang cukup larut setelah menghabiskan waktu berdua bersamanya. Ia takut terjadi sesuatu hal kepada Dikta di jalan raya. Baiklah, aku akan mencari ke rumahnya. Kabari aku kalau dia sudah datang. Baik, Non. Tak mendapati kehadiran tunangannya di ruangan, gadis itu memutuskan untuk pergi ke rumah Dikta. Tapi saat di parkiran, tak lama berselang, mobil hitam yang sangat dikenalinya memasuki area kantor. Astaga, jadi kamu baru datang? Gumamnya sambil meraih pintu mobil. Kirana hampir membuka pintu, tapi gerakan itu terhenti ketika pintu mobil Dikta terbuka. Jantungnya seakan diremas saat seorang wanita dengan blaus batik dan rambut tergerai keluar dari dalam mobil tersebut. Tidak mungkin, pikir Kirana, matanya terbelalak tidak percaya. Eran? Bisik Kirana, hampir tidak terdengar. Nama itu terasa pahit di lidahnya. Aram, wanita yang ditemuinya di tempat tenis yang ia kenal sebagai karyawan biasa di kantor ini. Bagaimana bisa hubungan mereka sedekat ini? Kirana merasa darahnya berdesir dingin melihat Aram keluar dari mobil Dikta yang kemudian turun menyusul. Kirana menahan nafas, tubuhnya membeku di tempat. Hatinya berkecamuk, seakan ribuan jarum menusuk dadanya. Dikta dan Aram berjalan bersama, seolah-olah tidak ada yang salah. Sementara Kirana hanya bisa menyaksikan, terluka dan terkianati. Dalam diam, Kirana memutuskan untuk menyusul Dikta dari arah belakang. Ia ingin tahu sejauh apa hubungan Dikta dan Aram berjalan. Bahkan kamu membawanya ke lift khusus petinggi, Dikta. Kamu tidak pernah memperlakukan aku semanis itu. Kirana mengepalkan kedua tangan, merasa marah dan kecewa dengan tindakan Dikta. Ia menatap cincin pertunangannya dengan air mata yang terus memaksa untuk tumpah. Tidak, aku tidak akan menangis. Air mataku terlalu berharga untuk pengkhianat seperti mereka. Kirana akhirnya sampai di ruangan Dikta. Ia tampak menarik nafas sebelum mengetuk pintu. Loh, Dikta tampak terkejut melihat kehadiran Kirana di depan pintu, padahal baru saja dirinya tiba di ruangan untuk bekerja.
kamu lupa hari ini kita ada janji. Kirana menaikkan sarapan di tangannya. Ayo masuk, kebetulan aku ingin bicara serius denganmu. Langkah Kirana sempat terhenti, bersamaan dengan perasaannya yang kian tak mengenakan. Ia menata sarapan di atas meja dengan pikiran yang kacau. Apa ada sesuatu yang serius? Tanya Kirana, pada akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Dikta. Besok aku berencana mengundang papa dan mamamu makan malam di rumah orang tuaku. Ada hal serius dan mendesak yang ingin aku bicarakan. Hal serius dan mendesak? Apa? Ini ada hubungannya dengan pernikahan kita? Dikta menatap deretan makanan di hadapannya dengan anggukan kecil. Besok kamu akan tahu lebih jelasnya. Benarkah? Kamu ingin segera menikahiku? Ayo makan, perutku sudah sangat lapar. Pinta Dikta sambil melepas jasnya perlahan, lalu meletakkan di sudut sofa. Keduanya tampak makan dengan tenang dan teratur, tidak ada pembicaraan serius yang terjalin di antara mereka. Sampai akhirnya, sarapan itu habis tak tersisa. Dikta yang hendak menuju ke toilet menghentikan langkahnya ketika mendengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, tampak Aram berdiri di hadapannya dengan setumpuk kertas yang dipeluk dengan kedua tangan. Maaf Tuan, saya harus menyampaikan. Duduk di sana dulu. Ucapnya melirik ke arah sofa. Aram yang mengerti segera menganggukkan kepala. Saat kakinya mulai melangkah masuk, wanita itu terkejut mendapati Kirana tengah duduk sambil membereskan bekas sarapan mereka berdua. Sedangkan Kirana tak kalah terkejut melihat Aram datang ke ruangan Dikta dengan setumpuk berkas di dadanya. Wajah yang awalnya berseri berubah menjadi masam ketika melihat Aram melangkah ke arah sofa. Selamat pagi. Sapa Aram dengan sopan, tersenyum manis, dan juga sedikit memungkukan badannya ke arah Kirana. Namun wanita itu tampak diam tak berkutik. Aura ruangan itu berubah menjadi gelap. Aram yang sapaannya tak dibalas oleh Kirana memilih untuk berdiri di samping sofa dan tak ingin mengganggu wanita itu. Sampai akhirnya Dikta keluar dari dalam toilet sambil mengelap tangannya dengan lembaran tisu. Bagaimana dengan laporan keuangan yang saya minta 2 hari yang lalu? Tanya pria itu berjalan mendekat ke arah sofa. Dikta duduk di sebelah Kirana dan menunjuk sofa di hadapannya agar Aram duduk bersama. Semua laporan keuangan yang Anda minta ada di sini, Tuan. Tapi seperti yang Pak Handoko katakan, kita harus lembur membahas tentang pengeluaran proyek di pabrik baru. Aram meletakkan lembaran berkas itu di hadapan Dikta, sementara wajah Kirana tampak kian masam saat Aram membahas tentang meeting lembur yang harus mereka lakukan. Kamu mau lembur? Sama siapa? Potong wanita itu sambil mendengus kesal. Aku, sekretaris, dan tim accounting, kami ada rencana membahas dana untuk pabrik baru yang akan beroperasi bulan depan. Kirana mengatupkan mulut rapat-rapat. Tak pernah dia merasa secemburu ini berhadapan dengan wanita dan tak pernah juga memiliki dendam terhadap wanita manapun. Tapi dengan Aram, entah kenapa dia merasa sangat dendam terlebih melihat bagaimana kedekatan Dikta dan Aram saat baru tiba di kantor mengendarai mobil yang sama. Tak menutup kemungkinan jika mereka akan pulang bersama atau bahkan menginap di tempat lain setelah meeting. Membayangkan hal itu berhasil membuat dadanya berkobar, diamuk oleh api cemburu. Aku ikut ya. Kamu mau ikut meeting? Katanya tadi tugas jaga malam. Oh, itu. Kirana, kamu seorang dokter. Setelah Dikta yang mulai merasa tingkah tunangannya berlebihan, keselamatan pasien menjadi prioritas utama dan jangan pedulikan hal lainnya termasuk aku. Aku sudah dewasa, tekan Dikta memberi pengertian. Kirana menghembuskan nafas kasar. Aku ganggu kamu ya, maaf. Tidak, hanya saja. Cap. Perkataan Dikta menggantung di udara kala Kirana tiba-tiba mengecup mulutnya dengan mesra. Bahkan di hadapan Aram, wanita itu semakin memperdalam ciuman. Akan kuperlihatkan bagaimana posisimu, Aram. Jangan pernah bermimpi merebut Dikta dari tanganku. Bersambung. Bab ke-21. Di ruang meeting,
Jam menunjukkan pukul 11 malam, namun belum ada tanda-tanda penyelesaian dari agenda yang dibahas. Dikta yang duduk di kursi paling ujung, sesekali melirik ke arah Aram yang tampaknya mengantuk berat. Wanita itu secara perlahan menyandarkan kepala di atas meja tempat di mana tumpukan berkas mengelilingi mereka. Aram yang seharian ini tampak pucat mulai memejamkan matanya di atas kedua tangan yang bertumpu. Dikta hanya memperhatikannya dari kejauhan, membiarkan wanita itu terlelap tanpa mengganggunya. Namun Astrid yang duduk di sebelah Aram terlihat cemas. Takut jika sahabatnya itu ditegur oleh manajer keuangan, atau bahkan lebih parahnya membuat Dikta murka. Dengan perlahan ia mencoba membangunkan Aram dengan berbisik pelan. Aram, bangun! Astaga, kamu tidur di ruang meeting. Cepat bangun sebelum kamu pindah alam. Arum! Astrid mengguncang bahu Aram dengan pelan, tapi tak berhasil membangunkan sahabatnya itu. Dikta yang memperhatikan tingkah Astrid segera menghentikan dengan instruksi pelan. Astrid, biarkan dia tidur. Ini, gunakan ini untuk menutupinya. Ucap Dikta sambil melepas jas yang ia kenakan dan memberikannya kepada Astrid. Astrid terbelalak, terkejut dengan sikap Dikta yang tidak biasa itu. Hah? Benarkah? Astrid berteriak hingga mengundang atensi para manajer yang juga duduk di ruangan yang sama. Oh, maaf tuan, baiklah. Astrid membekap mulut dan sialnya keringat dingin mulai bermunculan di dahinya karena kebodohannya sendiri. Ah, sial. Aku mempermalukan diriku sendiri. Lagi pula kenapa bisa Tuan Dikta begitu baik hari ini? Apa kepalanya habis terbentur? Dengan hati-hati Astrid meletakkan jas itu di atas tubuh Aram, menutupi temannya itu dari pandangan para petinggi perusahaan yang bisa jadi akan memarahinya karena keteliduran Aram. Tapi keterkejutan itu juga dirasakan oleh manajer yang hadir di ruang meeting. Seorang Ardikta dan Ubrata membiarkan karyawan biasa seperti Aram tertidur di ruang meeting. Sungguh pemandangan yang langka. Harusnya wanita itu bersiap dari sekarang, karena karirnya pasti tak akan selamat di perusahaan ini. Tepat tengah malam meeting itu berakhir, keterkejutan Astrid ternyata belum selesai sampai di sana. Lihatlah sekarang Dikta mulai mendekat, membangunkan Aram dengan menekan pipi wanita itu. Sangat lembut, hingga membuat mata Astrid terbelalak, sedangkan dirinya masih harus merapikan berkas di atas meja. Aish, serius hidup gue sebercanda ini? Gumamnya dengan perasaan kesal. Mau tidur di sini? Bisik Dikta dengan suara serak. Hanya satu baris kalimat yang keluar dari mulut Dikta telah berhasil membuat matanya terbelalak dan segera sadar dari tidur yang lelap. Badannya seketika tegak dengan mata terbelalak, tak percaya matanya mampu terpejam di ruang meeting dengan pencahayaan yang sangat terang. Astaga, Tuan maaf, apa saya tertidur? Aram dengan cepat mengusap wajah, memastikan tak ada dosa yang terpampang di wajah cantiknya. Apalagi melihat tatapan Dikta yang dalam padanya. Bisa-bisanya pria itu masih terlihat tampan dan segar padahal seharian telah berkutat dengan pekerjaan. Bagaimana tidurnya? Ejek Dikta sambil menaikkan jas di bahu Aram yang hampir terjatuh. Tuan, maaf. Saya benar-benar kelelahan. Seketika Aram tersadar dari kantuk yang menyerangnya, ia tahu Dikta ternyata meletakkan jas miliknya untuk menutupi tubuhnya saat tertidur lelap. Saat menatap ke sekeliling, meja tempat meeting tampak kosong, hanya ada Astrid yang berlenggok di ruangan itu menata kabel bersama seorang office boy. Jantungnya seketika berdetak kencang. Saya melewatkan meeting, desisnya dengan penyesalan mendalam. Karyawan teladan, bersiaplah besok dapat SP pertama. Ucap Dikta kemudian meraih laptop miliknya. Pria itu bersiap keluar dari ruang meeting, tapi kemudian tangannya terulur. Telapak tangan itu terbentang di hadapan Aram. Dengan senyum tipisnya Aram menerima uluran tangan Dikta untuk digenggam.